Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Desar. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba menyampaikan material terkait dengan penyiapan kandang pada sistem closed house dan manajemen terkait dengan aspek pada fase brooding. Beberapa informasi terkait pendahuluan yang mengawali kajian diskusi sebelum ini, yaitu kajian tentang bagaimana memilih tipikal deotik yang baik, kemudian tipe kandang atau standar operasional kandang itu didiskusikan pada material yang berbeda. Nah, fokus kegiatan material diskusi pada saat ini kami buat berbasis alur kegiatan, mulai dari penyiapan kandang hingga proses kegiatan check-in dan hingga ayam berumur sekitar 2 minggu. Mari kita mulai. Yang pertama kaitannya dengan persiapan kandang. Persiapan kandang pastinya menjadi komponen yang penting kita laksanakan sebelum melakukan pemeliharaan ayam broiler. Ada beberapa jenis kegiatan yang menjadi komponen penting dalam kegiatan penyiapan kandang. Kegiatan penyiapan kandang dimulai sejak masa panen berakhir. Kegiatan-kegiatannya terdiri dari pengeluaran alat-alat kandang, mulai kegiatan pencucian, kemudian pengemasan sekam, kotoran dalam karung, kemudian pembersihan, desinfeksi kandang, yang kegiatannya terdiri dari proses pencucian dengan penggunaan deterjen dan sebagainya, atau dengan desinfektan khusus, atau bahkan penggunaan kapur yang memiliki tujuan untuk mendesinfeksi agen-agen infektan di dalam kandang, maupun kegiatan ini dilaksanakan pada komponen-komponen pendukung bangunan pendukung seperti gudang pakan atau tandon air. Nah, kegiatan-kegiatan ini tidak lepas dari berbagai aspek, terutama aspek penjadwalan, penggunaan bahan, teknis pembersihan. Pada gambar di atas itu ada salah satu kegiatan pembersihan dengan menggunakan jet spray bertekanan tinggi. Standar operasional ketika melakukan pembersihan antara lain ya menggunakan APD, alat pengaman diri, lengkap dengan sepatu bootnya, mesin jet spray-nya, karena kegiatan ini tidak hanya terkait dengan masalah safety atau keberhasilan desinfeksi untuk ayam yang nanti akan dipelihara pada periode selanjutnya, namun juga berkaitan dengan keamanan atau safety dari pelaku atau orang yang melakukan desinfeksi. Oleh karena itu, dari mulai gambar di samping kiri atas hingga ke kanan itu adalah rangkaian pakaian, alat yang digunakan dan bahan yang digunakan pada saat kegiatan desinfeksi. Nah, ada beberapa catatan penting terkait dengan desinfeksi ini atau penyiapan kandang secara umum. Yang pertama tadi, cuci dan desinfeksi kandang setelah kegiatan panen. Ada penjadwalan ketat yang akan saya tampilkan setelah ini. Kemudian pastikan seluruh peralatan listrik dalam keadaan off, karena keadaan di dalam kandang closed house biasanya disupport dengan listrik 3 fasa dengan voltase hampir 400 voltase hampir 400 volt, di angka mungkin sekitar 380, sehingga keluaran daya yang dihasilkan sangat besar sekali. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam menangani ini. Kemudian gunakan sepatu boot untuk mencegah
sengatan listrik, demikian pula untuk mencegah kontaminasi atau kontak dengan mikrobia yang mungkin terjadi dengan orang yang melaksanakan kegiatan desinfeksi. Sebelum melaksanakan kegiatan desinfeksi, khususnya dengan sistem air bertekanan tinggi, beberapa kabel-kabel yang berpeluang terjadi korsleting perlu dibungkus terlebih dahulu dengan plastik sebelum kegiatan desinfeksi. Nah, dalam melaksanakan kegiatan desinfeksi ini ada beberapa bahan yang bisa digunakan. Basisnya seperti apa itu tergantung dari challenge di lapangan, penyakit-penyakit yang sudah pernah muncul, atau kemudahan mencari bahan tentunya. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa produk yang mungkin terkait dengan bahan aktif di dalamnya. Secara prinsip ada 3 golongan: oxidizing agent, ammonium quaterner, dan aldehyde, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, beberapa komponen tertentu yang memiliki karakteristik oxidizing agent itu biasanya juga memiliki dampak terhadap beberapa peralatan kandang, karena ada beberapa kaitan dengan peran korosif dan sebagainya. Nah, kemudian mulai dari komponen bahan aktif, kemudian komponen instalasi kelistrikan yang perlu menjadi pertimbangan, kemudian adalah faktor penjadwalan yang ketat. Berikut ini saya coba sajikan salah satu contoh jadwal yang diimplementasikan pada kandang fakultas kita di Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip. Kalau kita lihat durasi total hari manajemen dari check-in ke check-in, kalau kita lihat ini, kalau kita pada kandang A ini, kami huruf A ini merupakan representasi dari kandang A, hingga proses check-in lagi, kalau kita lihat di situ ada proses sekitar check-in ada sekitar 50 hari. Ya, 50 hari. Kondisi ini terlalu lambat. Kalau kita bisa lakukan setting 45 hari, maka total kemampuan untuk bisa mensirkulasi atau siklus check-in itu akan menjadi lebih rapat. Dengan 50 hari siklus ini maksimal hanya bisa dijalani 7 siklus pemeliharaan broiler dalam 1 tahun. Namun ketika bisa diperketat menjadi 45 hari tepat tanpa ada kemunduran, maka siklusnya bisa menjadi 8 kali per tahun. Pada kandang yang kita gunakan sebagai contoh, di kandang A, kapasitasnya sekitar 11.000 ekor dengan masa panen maksimal masa panen 33 hingga 35 hari. Margin nilai keuntungan bisa mencapai sekitar 30 hingga 40 juta per periode. Artinya efektivitas penjadwalan penanganan ini maka menjadi komponen penting yang bisa memberikan disparitas keuntungan 30 sampai 40 juta per tahun gitu. Nah, kalau kita lihat dari jadwal-jadwal ini, kita lihat bahwa pada komponen berikut ini adalah komponen rutin pemeliharaan. Komponen rutin pemeliharaan ini kami jadwal, kalau kita lihat di sini, adalah 34 hari dan durasi waktunya relatif exact. Berbeda dengan waktu bersih sekam kandang, meskipun kita di sini menjadwalkan secara exact, namun pada kenyataannya penjadwalan pengosongan sekam kandang ini yang menjadi kendala karena kaitannya dengan partner bisnis kita yang memiliki tugas membeli atau mengambil sekam. Biasanya tergantung oleh faktor musim, artinya ketika musim tanam
sekam atau liter yang digunakan, liter bekas kandang yang digunakan sebagai bahan pupuk tersebut akan lebih cepat mereka ambil. Tapi ketika jenuh dan bukan masa tanam, biasanya terjadi kemunduran. Nah, durasi perubahan masa pengambilan sekam dan pembersihan kandang dalam tanda kutip kalau kita melihat pada penyiapan kandang inilah yang selama ini menjadi faktor penentu durasi apakah kita bisa sangat ketat ketika kita mau melakukan pemeliharaan dan penjadwalan siklus pemeliharaan. Artinya masa pemeliharaan broiler mulai dari DOC hingga panen merupakan waktu yang relatif lebih bisa kita atur karena waktunya relatif lebih rigid. Namun fase persiapan kandang yang diawali dari mulai kegiatan pembersihan kandang hingga proses fumigasi hingga menjelang kegiatan check-in lagi inilah yang sering menjadi faktor yang mempengaruhi variasi perubahan waktu antar periode pemeliharaan. Selama kita bisa mengatur periode itu dengan tepat, maka target dan keuntungan kita akan menjadi lebih maksimal. Baik, kita kembali kepada PPT kita. Selanjutnya, nah, ada beberapa durasi idealnya adalah 10-14 hari yang tadi sudah saya sebutkan. Namun tergantung juga faktor komponen lain berupa challenge mikroorganisme atau penyakit yang berkembang, outbreak penyakit di lapangan bisa berpengaruh. Nah, kadangkala secara teknis di kandang di-extend atau diperpanjang masa istirahat kandang atau pembersihan kandang itu menjadi hingga 18 hari dengan beberapa asumsi. Secara umum penyakit yang rutin terjadi di dalam kandang adalah CRD misalnya, Chronic Respiratory Disease. Nah, cukup banyak penyakit, artinya beberapa kompleks penyakit yang bisa hilang dalam rentang waktu yang cukup. Artinya biasanya standar close house adalah 10-14 hari atau misalnya 14 hari dalam 2 minggu tersebut. CRD biasanya sudah bisa berkurang siklusnya termasuk dengan mekanisme pembersihan. Beberapa komponen lain seperti kolera, kemudian ND, kemudian mungkin pulorum itu sudah bisa diminimalisir. Oleh karena itu siklus standarnya adalah pada 2 minggu. Namun tergantung, masa extend ini bahkan bisa lebih dari 18 hari ketika kita menemukan outbreak penyakit-penyakit tertentu yang masa siklusnya lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu kita harus bijak melihat dengan cermat outbreak penyakit atau challenge lapangan dan berbagai kondisi, mulai dari kondisi fisik pengosongan kandang, liter, kemudian challenge faktor lingkungan, kondisi lingkungan maupun kondisi penyakit, outbreak penyakit. Ini kita harus melihat secara cermat sebelum dilaksanakan kegiatan check-in lanjutan. Baik, kemudian setelah dilakukan kegiatan pembersihan dan desinfeksi, ada beberapa kegiatan pengecekan yang perlu kita lakukan sebelum dilakukan fumigasi. Fumigasi idealnya dilaksanakan ketika seluruh komponen peralatan beres, artinya sudah tinggal running saja. Nah, oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang rutin perlu kita laksanakan. Di sebelah kiri ada beberapa komponen instrumen di dalam kandang. Yang ada di dalam kandang mestinya lebih dari itu hanya komponen-komponen pokok, mulai dari fan, kemudian kontrol panel, kemudian cell deck, pakan, kemudian yang tidak muncul di sini tempat minum, kemudian ventilasi, dan berbagai komponen-komponen lain, tirai misalnya. Nah, kita harus bisa melakukan pengecekan kesiapan penyediaan suplai air, baik tandon, pompa air, dosatron, terkait dengan air misalnya, water sprinkle, dan sebagainya. Kemudian instrumen pemberian pakan seperti auger, motor penggerak, griller, kita harus cek semua, baik fungsi maupun kebersihannya. Kemudian kesiapan instrumen kelistrikan, kita harus lakukan recheck, karena idealnya setelah kegiatan fumigasi merupakan tahap desinfeksi akhir pada persiapan kandang, semua komponen sudah beres,
Maka kalau ada alat atau instrumen baru yang dimasukkan, berarti dia menjadi komponen yang belum terfumigasi, dan kita harus menghindari ini. Oleh karena itu, berbagai komponen, terutama yang berkaitan langsung di dalam kandang maupun komponen pendukungnya, harus kita cek secara detail. Kesiapan instrumen ventilator, sirkulasi udara, ini kaitannya dengan udara, itu harus dicek dengan baik. Demikian pula instalasi biosecurity. Dan yang terakhir, tidak lupa komponen yang harus siap di dalam kandang adalah sekam sebagai bedding material. Tergantung bahannya. Untuk penggunaan sekam padi idealnya di angka sekitar 5 cm ketebalannya. Lakukan penebaran secara merata, demikian pula ketebalannya, karena akan berkaitan dengan fungsi-fungsi alat. Ketinggian, pengaturan ketinggian auger misalnya. Auger yang tersusun di dalam bentuk pipa, maka ketika tinggi lantai itu tidak sama jarak dari liter, kalau kita tidak mendistribusikan liter secara merata, maka pada titik-titik tertentu tidak akan bisa digapai ayam, atau bisa terjadi malfungsi alat karena kita mengatur berbasis ketinggian dari liter, sementara liternya tingginya tidak sama. Maka akan terjadi pembengkokan atau pembelokan yang bisa berakibat pada gesekan-gesekan antara sistem pemberian pakan auger dengan pipanya, dan ini akan berdampak pada keausan atau kerusakan alat. Selanjutnya, kegiatan fumigasi. Nah, dalam kegiatan fumigasi ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita perhatikan, yaitu inisiasi atau persiapan awal, kemudian pelaksanaan, dan pasca fumigasi. Perhatikan berbagai instrumen untuk kegiatan inisiasi. Instrumen kandang sudah siap dan layak fungsi, seluruh fungsinya sudah dicek. Kemudian sekam sudah ditabur, misalnya tirai blocking, alas, koran, dan sebagainya sudah siap ditata. Kemudian bagaimana teknisnya kita mengatur jumlah bejana yang dibutuhkan sesuai dengan basis ruang volume. Volume bejana yang digunakan ketika dilakukan pencampuran antara forsen fumigan dengan formalin 37%, idealnya adalah 10 kali lipat total volume yang dihasilkan. Artinya misalnya saja pada contoh kecil di skala laboratoris, misalnya menggunakan 150 mili formalin dan 75 gram forsen, maka dibutuhkan volume bejana lebih dari 2 liter atau menggunakan misalnya 3 liter. Nah, kemudian bagaimana dengan kalkulasi dosisnya? Fumigan dengan dosis 150 mili formalin dan 75 gram forsen fumigan itu ideal untuk 5 meter kubik ruang. Nah, maka kita harus menghitung seberapa besar volume kandang yang kita gunakan. Karena jika tidak kita hitung dengan tepat, maka rasio asap atau gas yang terbentuk tidak akan ideal untuk melakukan kegiatan fumigasi, sehingga dampaknya tidak maksimal dan akan beresiko pada faktor kontaminan penyakit atau komponen-komponen lain yang berpotensi menyebabkan penyakit. Secara umum reaksi fumigasi ini akan berjalan 20 detik setelah bahan dicampur atau kurang. Nah, oleh karena itu anak kandang yang melakukan kegiatan fumigasi perlu menggunakan alat pengaman diri berupa sarung tangan, masker, dan tentunya wear pack misalnya. Kemudian pasca fumigasi jangan lupa, karena untuk mengoptimalkan fumigasi seluruh komponen kandang harus tertutup dengan baik dan rapat, sehingga ketika ayam masuk seluruh komponen kandang itu telah terfumigasi dengan baik, karena ada waktu efektif juga kontak antara gas dengan berbagai komponen yang difumigasi. Nah, idealnya pasca fumigasi baik bejana, kemudian komponen ruang dan sebagainya akan siap digunakan untuk kegiatan check-in dan pemeliharaan 3 hari pasca fumigasi. Pada slide berikut ini ada contoh gambaran kegiatan fumigasi dalam bentuk
film pendek. Mari kita saksikan. Kilogram kalau kita masukin aja. Tuang aja. Tuang aja kan. Udah kamu kesini. Ini langsung kan, Pak. Inner yang paling dalam. Kalau kita menggunakan sistem kandang dengan pintu pada bagian inlet, maka kita akan melakukan fumigasi dari bagian outlet terlebih dahulu yang berada di dekat fan yang lebih dalam, kemudian berjalan semakin mendekati pintu keluar, sehingga memberikan waktu bagi orang yang melaksanakan fumigasi untuk menghindari gas. Jadi artinya bagian terdalam kemudian semakin melangkah, fumigasi dilakukan pada bejana-bejana tersebut hingga pada bagian yang paling luar yang dekat dengan pintu, sehingga ketika selesai dilakukan fumigasi pada bagian pintu, maka semua bagian telah terfumigasi dan tidak ada masalah bagi yang melaksanakan kegiatan fumigasi. Kemudian setelah 3 hari pasca fumigasi, kandang siap digunakan untuk check-in. Nah, sambil menunggu proses itu, tepat saat kita sudah mulai fumigasi, biasanya kita melakukan recheck fungsi instrumen kandang, recheck kontak supplier kandang, atau dengan biasanya supervisor kita, artinya supervisor yang ditunjuk oleh perusahaan, TS-nya atau dan sebagainya, kita cek betul nanti akan ada check-in pada tanggal sekian. Ya, biasanya akan diafirmasi dan tergantung kedatangan itu biasanya tidak akan berubah 1 kali 24 jam, artinya ada pergeseran. Mungkin 5 sampai 8 jam masih wajar. Artinya tergantung pada pergeseran masa tetas DOC. Bisa jadi biasanya jika sebagai contoh di fakultas kita suplai DOC didatangkan dari Paku Laut atau kadang Purworejo, tapi lebih sering dari Paku Laut. Di sana biasanya masa tetas antara jam 11 hingga jam 1 dini hari. Maka kandang sudah harus siap pada pukul 4 atau pukul 5 dini hari atau pagi hari. Nah, ketika kita menyebut kandang siap, maka butuh waktu untuk setting brooder. Setting brooder biasanya memakan waktu 2-3 jam. Sehingga kita harus memperhatikan timing-timing itu, sehingga ketika ayam masuk, kandang sudah betul-betul hangat dan siap menerima DOC. Karena prinsipnya DOC belum memiliki standar kemampuan termoregulasi yang baik ketika bertemu dengan suhu lingkungan yang cukup tinggi perbedaannya dengan suhu tubuhnya, terutama karena faktor pertumbuhan bulu dan ukuran tubuh yang masih kecil. Nah, pada kegiatan pra-check-in ini tidak lupa kita juga menyiapkan kalkulasi pakan yang dibutuhkan selama periode starter. Secara teknis ketika mengikuti kegiatan kemitraan, biasanya pakan juga akan mulai dihantarkan pada fase-fase ini, yaitu 3 sampai 1 hari sebelum hari H, atau pada paling lambatnya 1 hari sebelum hari H. Oleh karena itu, teknis pengetatan kegiatan fumigasi ini perlu menjadi pertimbangan karena terkait dengan jadwal-jadwal yang lain. Nah, untuk kegiatan setting brooder, kami masukkan pada kajian lanjut berupa starter atau pada pemeliharaan broiler pada brooding period atau periode brooding. Nah, ada beberapa komponen penting yang perlu kita perhatikan dalam masa pemeliharaan pada fase brooding. Namun sebelum jauh ke sana, perlu saya ingatkan bahwa fase brooding tidak sama dengan fase starter. Perbedaan terminologi ini sudah kita kaji pada mata kuliah produksi ternak unggas. Nah, pada kali ini mungkin saya hanya memberikan outline bahwa brooding adalah fase di mana ayam masih membutuhkan penghangat, brooding system.
Nah, sementara starter itu lebih berkaitan dengan fase pemberian pakannya atau tipikal bentuk kadar nutrisi pada ransum, sehingga seringkali kita salah menerjemahkan ini. Nah, meskipun demikian, banyak yang mengeneralisasi itu berada pada fase yang sama, karena bisa jadi hingga 2 minggu memang secara umum broiler masih membutuhkan pemanas tambahan, bisa jadi. Namun kondisi ini sangat berbeda dengan ayam kampung misalnya, atau ayam chopper. Ayam chopper biasanya membutuhkan periode brooding yang lebih panjang dari peralihan masa fase pakannya. Oleh karena itu kita perlu menggarisbawahi ini sebagai konteks keilmuan. Nah, lepas dari itu ada beberapa komponen penting yang bisa kita perhatikan. Mengapa fase brooding ini atau fase masa starter ini menjadi penting? Yang pertama, ada 3 komponen dasar perkembangan organ tubuh, yaitu kekebalan, pencernaan, pernafasan, kerangka, dan bulu. Nah, ketika kita mendiskusikan dengan komponen bulu ini, pasti juga terkait dengan kemampuan termoregulasi. Oleh karena itu, fase 2 minggu pertama ini sangat memegang peranan penting keberhasilan fase-fase selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari fase pertumbuhan broiler, 0-2 minggu yang terjadi adalah hiperplasia. Pada gambar di sebelah kiri, dari atas ke bawah ini, dari 4 menjadi 8 sel. Hiperplasia yang terjadi, artinya terjadi perbanyakan sel. Kemudian pada fase lanjutan yang terjadi adalah pembesaran ukuran selnya. Oleh karena itu, peran fase brooding sangat penting sekali. Ketika kita berhasil memanage fase brooding dengan baik atau fase starter dengan baik, maka fase lanjutannya akan relatif lebih maksimal kita capai. Apa dampak dari tidak optimalnya brooding management? Biasanya tingkat kematian tertinggi secara umum terjadi pada fase starter atau finisher. Permasalahan starter biasanya kegagalan termoregulasi, tidak optimal mengkonsumsi pakan misalnya, tidak mengenali pakan dengan baik dan sebagainya. Atau sebaliknya pada fase finisher. Pada fase finisher justru seperti identik dengan kondisi seperti kita menggunakan jas hujan tetapi sudah tidak hujan atau berubah menjadi panas. Kita bisa melepas jas hujan kita, tetapi ayam tidak pernah bisa melepas bulunya. Artinya, permasalahan termoregulasi pada saat ayam kecil adalah dia bermasalah dengan lingkungan yang terlalu dingin. Sebaliknya, pada fase finisher, dia bermasalah dengan lingkungan yang lebih panas dari standar kebutuhannya karena kelengkapan termoregulasinya sudah lebih lengkap. Nah, kegagalan fase brooding pada poin kedua kita sebutkan adalah keseragaman yang rendah. Keseragaman yang rendah ini bukan permasalahan yang sepele. Ketika kita panen, DTA atau daftar tangkap ayam biasanya hanya berada pada kisaran rentang 200 gram. Misalnya 1315 bobotnya kilogram ya, atau 1517, 18 untuk kita misalnya customer kita dari Caron Pokpan atau partner kita dari Caron Pokpan tidak ada pengambilan bobot tersebut. Kemudian 1921, kemudian lebih dari 2,1. Nah, artinya rentang badan 200 gram itu menjadi susah ketika harus ditarget pengambilan bersama-sama pada satu truk yang sama, atau kemudian beberapa truk datang dengan berbeda jumlah yang cukup banyak, maka kita harus mengelompokkan. Nah, sehingga keseragaman ini sangat berpengaruh dengan kemudahan kita melaksanakan panen. Sementara ketika bobot itu tidak seragam, maka resikonya adalah reject. Ketika reject tidak masuk rentang bobot badan tertentu, maka konsekuensinya ayam harus diturunkan kembali sehingga berdampak pada mortalitas yang lebih tinggi pada fase finisher karena ayam yang sudah dipegang tingkat stresnya tinggi sekali. Itu hanya 1-2 contoh saja. Dan seterusnya yaitu capaian performa yang tidak maksimal karena tingkat stresnya tinggi misalnya, artinya kegagalan fase brooder itu akan berlanjut terus menerus.
termasuk faktor kerentanan terhadap penyakit. Ini hanya gambaran saja bahwa pada kandang open dan closed house secara umum kemudahan setting brooder itu berada pada kandang closed house. Nah, memang banyak faktor yang berpengaruh, namun mekanisme teknis termoregulasi yang berawal dari sejak fase brooder yang lebih optimal pada kandang closed house itu memberikan keuntungan berupa nilai biaya operasional yang lebih rendah dibanding pada kandang open house. 11.939 dibanding 13.281 atau hampir berkisar 1.200 per ekor. Faktor keuntungan yang bisa kita peroleh dari optimasi manajemen faktor lingkungan termasuk pada fase brooding. Baik, kita masuk pada manajemen brooder. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama suhu dan RH, kemudian minimum ventilasi. Setting brooding area yaitu biasanya terkait dengan aktivitas fisik berupa pemasangan cikat brooder. Pemanasnya ini tergantung, tipikalnya bisa spot atau whole house brooding atau central brooding system. Uji coba pemanas untuk mengetahui apakah semua berfungsi baik, ada atau tidaknya kebocoran gas yang menjadi sumber pemanasnya. Beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya, sebagai bahan untuk memanaskan misalnya. Namun masih sampai saat ini penggunaan gas masih lebih efisien. Oleh karena itu kita selalu perlu mengontrol ada nggak potensi terjadi kebakaran. Pada diameter brooder yang kami contohkan pada slide berikut hanya untuk berlaku 1.000 ekor misalnya. Untuk kebutuhan 11.000, 18.000 bisa dikalkulasikan. Nah, diameter set brooder tersebut yaitu sebesar 4,5 meter persegi untuk 1.000 ekor atau setengahnya mungkin atau kurang dari itu untuk 500 ekor. Ketinggian cigat secara umum adalah 50-60 cm. Kemudian pada brooding area disediakan penerangan yang cukup. Berapa penerangannya akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Di dalamnya tentunya sudah dilengkapi dengan baby chick feeder atau CFT, chick feeder tray, tempat pakan, dan tempat minum. Setting brooder secara prinsip fix 2 jam sebelum check-in, ditunjukkan dengan tercapainya suhu optimum brooding untuk DOC 31 sampai 33 derajat Celcius. Namun demikian, pada tabel di bawah ini kita bisa melihat bahwa ternyata dry bulb temperature atau suhu absolut itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kelembaban. Oleh karena itu kita harus bisa berhati-hati terkait dengan efektivitas yang dirasakan oleh ayam. Kemudian minimum ventilasi. Secara umum kajian minimum ventilasi itu diperlukan kaitannya dengan distribusi panas. Karena pada sistem kandang closed house ada aliran udara. Maka aliran udara ketika menggunakan sistem central heater yang hanya berada pada satu sisi itu ditarik, dibawa udaranya ke daerah lain yang lebih jauh. Oleh karena itu standar ventilasi minimum ini dibutuhkan untuk distribusi panas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kaitannya penyediaan ventilasi secara prinsip adalah memiliki tugas-tugas lain yang pokok, yaitu yang pertama menyediakan oksigen, karena dengan adanya pergerakan udara melalui kipas atau fan berarti ada input udara melalui inlet, berarti fresh air yang lebih banyak masuk. Di situ pastinya kandungan oksigennya lebih banyak. Kemudian pergerakan udara juga memiliki peran untuk mengeliminir kadar CO2 atau karbon dioksida di dalam kandang. Pada berbagai penelitian, CO2 yang tinggi berhubungan dengan penurunan nafsu makan untuk ayam. Demikian pula komponen-komponen metabolit lain ketika bukan pada umur 1 hari biasanya. Semakin tua, semakin banyak makan, ayam broiler akan mengakumulasikan asam urat yang lebih banyak
pupa melalui fesesnya dan kemudian diproduksi amonia. Amonia salah satu permasalahan di kandang yang juga butuh dieliminir. Oleh karena itu, ventilasi ini penting untuk menjamin adanya kecukupan oksigen, menjamin eliminasi CO2 maupun amonia, di samping komponen untuk eliminasi panas pada fase grower finisher, gitu ya. Nah, kalkulasi standar ini bisa kita lakukan berdasarkan beberapa langkah yang kita sajikan pada slide ini. Secara prinsip, durasi minimal menyala, timer kipas itu kita hitung. Nah, dan jumlah kipasnya dengan menganalogikan pada kapasitas 18.000 ekor dibutuhkan satu kipas menyala dengan 0,42 menit on dan sisanya off kalau kita mengatur pada fase 5 menit. Artinya teknisnya setengah menit menyala, kemudian 4,5 menit mati. Itu pada minggu pertama. Pada tabel di sebelah kiri itu standar kalkulasi yang berbeda yang kita ambil dari Aviagen, yaitu sistem rotasi berbasis feet per menit, feet minute. Jadi volume standar kalkulasinya yang bisa kita rubah kalau kita menggunakan konversi meter kubik. Kita di Indonesia lebih mudah menggunakan standar satuan meter kubik. Nah, berikutnya yang tidak bisa kita tinggalkan kaitannya dengan fase brooding adalah pengaturan kepadatan kandang. Apa relevansi kepadatan kandang? Kepadatan kandang ini menjamin yang pertama distribusi panas, yang kedua distribusi pakan dan tempat minum, yang ketiga kecukupan masing-masing per ekor. Jadi artinya pada rasio misalnya tempat pakan dan tempat minum yang tidak ideal dengan jumlah ayam, demikian pula space-nya tidak memberikan kesempatan ayam untuk mengakses pakan, minum, kemudian untuk tumbuh dan berkembang secara ideal. Pada tabel ini kita sajikan perubahan standar kepadatan kandang mulai dari umur 1 hari hingga lebih dari 14 hari, artinya hingga masa panen. Secara umum pada kandang broiler close house, standar kepadatan bukan hanya diatur ekor per meter, namun basisnya kadang menggunakan basis metabolit, artinya berbasis volume, kemampuan untuk membuang panas misalnya. Oleh karena itu, standar kepadatannya hingga masa panen biasanya mencapai 25 kg per meter persegi. Itu akan lebih representatif dengan kebutuhan fisiologis ayam broiler. Namun, yang kita sajikan saat ini hanya kepadatan berbasis ekor per meter persegi. Kurang lebih, ketika kita cross dengan 12, maka 12 dikalikan 25 misalnya, maka nilainya menjadi sekitar 28 kg per meter persegi. Itu ya kalau bobot panennya atau tergantung pada bobot panennya. Ketika bobot panennya misalnya 2 kilo. Nah, 2 kilo. Baik. Kemudian yang tidak bisa kita tinggalkan aspek kepentingan dari fase brooding adalah pencahayaan. Apa atau mengapa pencahayaan menjadi penting? Pencahayaan menjadi penting karena sistem sensor ayam untuk mengenali pakan salah satu komponen besarnya adalah melalui penginderaan mata. Indera perasa berupa atau pengecap pada lidah juga memiliki kontribusi dan peran yang penting. Nah, namun demikian, program pencahayaan ini memiliki peranan yang sangat penting pada fase brooding. Pada umur 0-3 hari dibutuhkan masa fase penerangan 23 jam untuk merangsang ayam beraktivitas lebih, sehingga dia bisa mengenali pakannya, termasuk intensitas yang tinggi, yaitu mencapai 20 lux untuk memudahkan ayam mengenali pakan.
Kemudian pengenalan itu juga tidak lepas dari karakteristik warna pakannya. Warna yang lebih terang, kuning terang, itu akan lebih menarik ayam. Oleh karena itu butuh beberapa integrasi, durasi, tingkat keterangannya atau intensitasnya, kemudian warna pakan yang lebih bisa mendukung ayam untuk bisa mengenali pakannya dengan cepat. Semakin dia cepat mengenali pakannya, maka akan lebih baik, sehingga dia lebih cepat makan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa menjadikan standar untuk kita melakukan cek dan recheck berbasis standar kenyamanan DOC. Behavior selalu menjadi respon awal sebelum adjustment fisiologis. Kalau kita melihat bahwa pada gambar kiri itu ada ayam yang temboloknya terisi makanan, sedang yang sebelah kanan tidak. Ada beberapa target crop field assessment guideline. Idealnya ketika brooding kita berhasil, artinya mulai dari aspek pengaturan suhu, ventilasi, pencahayaan misalnya, dan komponen-komponen lain itu ideal, maka ayam sudah mulai makan pada 2 jam pertama. 75% dari sampel yang kita ambil itu idealnya ayam sudah mulai terisi cropnya. Oleh karena itu, ketika awal fase check-in, kita harus selalu rutin melakukan pengecekan, berkeliling di dalam kandang, melakukan sampling. Misalnya, setidaknya lakukan sampling terhadap 3-5% populasi untuk kita bisa pastikan, oh dari 5% misalnya 10.000, berarti ada sekitar 50 ekor misalnya. Nah, maka kita lakukan sampling 2 jam pertama, 8 jam, 12 jam, 24 jam. Kita harus bisa memastikan itu. Semakin cepat ayam mengkonsumsi makanan, maka tingkat perkembangannya akan menjadi lebih baik. Demikian pula penggunaan yoksaknya akan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, mohon maaf, ada yang penting kita sampaikan kaitannya dengan yoksak. Semakin dia digunakan efisien, maka akan terkait dengan maternal antibody yang diperoleh dari induk yang akan bertahan lebih lama. Artinya ayam faktor mortalitasnya bisa kita tekan. Jadi yoksak bukan hanya masalah ketersediaan energi sebelum dia bisa mengenali pakannya sebagai cadangan energi, namun juga terkait dengan maternal antibody. Semakin dia tidak bisa segera mengkonsumsi pakan, maka yoksak akan lebih cepat digunakan. Kemudian demikian pula sistem imunnya akan lebih cepat depleted pada awal fase kehidupannya. Pada gambar di kanan bawah, indikator standar kenyamanan brooding juga kita bisa lihat dari tingkah laku atau sebaran ayam. Sebaran yang ideal pada sebelah kiri bawah ketika ayam menyebar secara merata. Dan indikator brooding merupakan indikator kedua sebetulnya kalau kita lihat secara perseptual fisik. Ayam yang akan merasa nyaman dari konsep brooding pasti makan. Tapi artinya dia menjadi indikator yang paling utama. Kalau dia sudah bisa makan, maka idealnya komponen suhu, komponen sebaran, komponen pencahayaan dan sebagainya adalah sudah ideal. Oleh karena itu kita perlu mengamati komponen-komponen ini pada saat awal fase check-in untuk menjadi indikator apakah manajemen brooding yang kita terapkan berhasil dengan baik. Nah, kita lanjut pada saat check-in. Jadi tadi adalah gambaran manajemen yang kita persiapkan untuk pemberian pakan. Namun kita sedikit flashback. Ketika kita menerima DOC saat check-in, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pengecekan, yaitu penghitungan DOC, pengukuran bobot badan, pengecekan kondisi fisik dan seleksi. Secara prinsip, DOC biasanya di-pack di dalam sebuah pack kardus yang berisi 102. 2%, 2 ekor adalah garanti. Garantinya diberikan di awal. Namun kita juga perlu melakukan pengecekan kondisi fisiknya. Apakah garanti itu bisa menjamin kondisi fisik itu? Kalau tidak, maka kita bisa mengajukan komplain.
Standar DOC yang baik diwakili oleh beberapa gambar berikut. Yang pertama, bulu halus mata yang cerah, kakinya lembab, kemudian warna bulu kuning atau tergantung sesuai varietasnya atau strainnya, dan bulu yang rapat. Artinya kondisi DOC tetas itu baik. Kaki lembab misalnya, kaki lembab mengindikasikan bahwa dia ditransportasikan atau masa tunggu ketika pasca tetasnya tidak terlalu lama. Semakin dia mengalami fase dehidrasi, kakinya menjadi lebih kering dan merah, dan itu bermasalah dengan fase kehidupan selanjutnya karena dia merasa pada kondisi yang tidak nyaman. Kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan adalah segera menebar DOC mendekati tempat pakan, tempat minum. Meskipun dia akan mencoba mencari sendiri, tetapi mengoptimalkan teknis-teknis tertentu bisa mengencourage atau memfasilitasi dia untuk bisa makan pada sedini mungkin, makan dan minum sedini mungkin. Artinya dengan makan dan minum sedini mungkin atau encouraging feeding and drinking consumption akan lebih memaksimalkan livability yang bisa diperoleh dari DOC yang kita terima. Selanjutnya adalah manajemen pakan. Kalau kita lihat pada gambar berikut, pakan diletakkan pada feeder tray atau secara teknis kadang masih ditebar pada koran yang berada di bawah feeder tray. Pada gambar kiri itu kita tidak menyajikan kandang dengan koran, namun pakan secara prinsip tetap perlu ditebar pada feeder tray dan dia diletakkan pada lantai. Mengapa? Karena standar ketinggian pakan itu menentukan kemudahan bagi ayam untuk bisa mencapai pakan tersebut. Kemudian yang kedua, frekuensi harus diberikan sesering mungkin. Idealnya 1-2 jam pada hari pertama, bahkan bisa bertahan hingga hari ketiga. Totalnya 12 kali sehari. Intinya kita mencoba untuk bisa memaksimalkan konsumsi pakan pada periode starter ini. Lakukan pengecekan pakan, bisa melakukan berbasis standar yang tadi kita sudah lakukan. Demikian pula standar capaian point of feed atau target. Nanti di bawah pada slide terakhir akan kita sajikan target-target pada minggu pertama dan kedua. Nah, kalau tidak tercapai target pada waktu tertentu, maka perlu kita tambah, kita rangsang konsumsi makanannya dengan cara menambah jumlah tempat pakan. Biasanya secara teknis kita bisa menambah hingga 15%. 10 hingga 15% itu cukup. Biasanya pada hari berikutnya konsumsi pakan akan jauh lebih mengalami peningkatan. Berbeda dengan umur setelah 7 hari, memasuki minggu kedua biasanya pakan sudah melalui berganti dengan pen feeder otomatis dengan menggunakan sistem auger. Nah, pada fase-fase berikutnya ini akan kita sajikan pada diskusi kaitannya dengan pemberian pakan fase grower dan finisher. Nah, pada gambar di sebelah kiri tampak bahwa ayam makan pada sebuah pen feeder. Pen feeder kita atur prinsipnya adalah setinggi tembolok atau maksimal setinggi punggung. Pada cat bar di sebelah kanan kita bisa melihat standar ketinggian untuk broiler pada umur yang berbeda. Pada 0 sampai 7 hari terletak pada bagian dasar atau bagian lantai. Kemudian berangsur-angsur mengalami peningkatan atau perubahan ketinggian pakan. Data yang kami sajikan adalah data titik terendah tempat pakan. Memasuki slide berikutnya, manajemen pemberian minum. Secara prinsip, ayam memerlukan air sebesar 40-50% dari berat tubuhnya. Berbeda dengan pakan yang hanya 25%. Artinya bahwa konsumsi air minum secara umum adalah 2 kali konsumsi pakan. Oleh karena itu, ada beberapa teknis yang perlu kita lakukan. Secara prinsip ayam akan tertarik dengan warna, spesifik bentuk, karakteristik tertentu.
Oleh karena itu, nipple didesain dengan bentuk logam dan harus diatur dengan ketinggian tertentu. Pada gambar grafik atau chart bar pada di gambar di sebelah kiri itu adalah standar pengaturan ketinggian nipple. Nah, yang di angka yang muncul 10, 13, 18, 23 adalah titik terendah dari nipple yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan. Sudut badan yang terbentuk idealnya adalah 35 sampai 45 derajat. Nah, lebih dari itu ayam akan mengalami kesulitan. Berbagai hambatan berarti menjadi penurunan optimasi konsumsi air minum dan biasanya akan berkaitan dengan konsumsi makanan. Baik. Nah, kebutuhan tempat makan dan minum tergantung tipikalnya. Pada tabel di bawah itu kepadatan, standar kepadatan, jumlah tempat makan dan tempat minum kita sudah atur. Kita bisa melihat bahwa ternyata tempat minum otomatis itu dibutuhkan pada jumlah yang lebih sedikit untuk per 750 ekor. Artinya hampir setengah dari kebutuhan tempat minum manual. Artinya titik optimasi dari masing-masing jenis alat ini berbeda. Oleh karena itu kita harus bisa mengenali karakteristik alat yang kita gunakan pada farm yang kita miliki. Secara teknis, manajemen dan target pemeliharaan broiler pada umur 0 sampai 14 hari bisa dirangkum menjadi tampilan tabel SOP standar yang biasanya kita gunakan di Closed House Fakultas Peternakan dan Pertanian. Standar tabel ini merupakan panduan yang disampaikan oleh Cemerlang Unggas Lestari. Pada kolom pertama itu adalah umur broiler, kemudian target, kolom kedua dan ketiga yaitu target capaian suhu ideal untuk standar pemeliharaan broiler. Sebagaimana kita ketahui, hingga kalau kita melihat pada komponen heater, kolom-kolom selanjutnya, itu menunjukkan aspek kepentingan heater itu mungkin kalau kita melihat suhu kisaran di tembalang itu berarti mungkin hanya diperlukan sampai umur 12 hari kurang lebih. Sementara suhu 29 bisa tercapai dengan kondisi alami tanpa menggunakan heater. Namun demikian, suhu estimate target ini yang berada pada kolom 2 dan 3 itu merupakan suhu target yang harus senantiasa kita coba untuk kita adjust, kita peroleh. Karena itu adalah suhu nyaman untuk perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan broiler. Nah, bagaimana teknis kebutuhan pengaturan manajerialnya? Tadi kita sudah banyak mendiskusikan, sudah banyak menyampaikan bahwa target suhu bisa diatur pada closed house dengan operasional kipas. Namun ada lagi capaian standar yang harus dipenuhi kaitannya dengan ketersediaan oksigen, eliminasi amonia, CO2 atau komponen zat-zat atau gas yang bermasalah lainnya. Itu bisa dilaksanakan dengan pengaturan minimum ventilasi sehingga terpenuhi semua komponennya. Secara prinsip pertumbuhan itu bisa tercapai jika memperoleh beberapa komponen. Yang pertama, mutu genetik broilernya baik. Yang kedua, input pakannya baik. Yang ketiga, metabolismenya berjalan dengan baik. Metabolisme berjalan dengan baik hanya ketika tersedia misalnya oksigen dalam jumlah yang cukup, kemudian suhunya nyaman. Oleh karena itu, target suhu, kemudian minimum ventilasi merupakan target adjustment. Nah, kalau kita melihat target suhu dan minimum ventilasi itu diterjemahkan dalam operasional closed house menjadi komponen-komponen kolom selanjutnya, yaitu komponen intermittent, direct, dan kipasnya. Intermittent itu maknanya berarti durasi on dan off dalam satuan menit.
Nah, direct demikian pula. Direct itu menentukan jumlah kipas yang di directnya. Kemudian komponen kipasnya, jadi kandang yang kita gunakan ini sebagai contoh, itu populasi 11.000 ekor, ukuran 12 kali 60, itu memiliki standar jumlah kipas 5. Nah, untuk minggu pertama, jadi data panduan yang disampaikan kepada kami ini, menurut persepsi saya ada yang tidak tepat, sehingga komponen kipas itu sampai 14 hari bisa diabaikan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah komponen intermittent dan directnya. Nanti mungkin pada hari ke-13-14 ada satu kipas direct yang sudah harus diperhatikan. Artinya berarti ada tambahan 2 operasional kipas yang beroperasi. Namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada umur 1 sampai 12. Nah, kalau kita lihat target suhu misalnya pada hari pertama atau umur pertama adalah 32 pada siang hari dan 33 pada malam hari. Mengapa berbeda? Karena sebetulnya ada disparitas dan galat pada alat. Yang pertama. Yang kedua, ada perubahan karakteristik kelembaban. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik perubahan kelembaban itu juga menentukan temperatur efektif yang dirasakan oleh ayam. Oleh karena itu, suhu pada malam hari diset 1 derajat lebih tinggi. Artinya begini, kalau terkait dengan alat, kalau terkait dengan kelembaban, artinya faktor fisik lingkungan tadi mungkin sudah cukup terjelaskan dengan baik. Ada galat dari alat, artinya begini, bahwa misal mungkin kalian sudah praktek kegiatan manajemen penetasan. Kalau kita melihat setting standar kalian misalnya pada suhu 39, termoregulator atau termostatnya itu settingnya pasti plus minus setengah derajat. Artinya begini, setting Anda pada suhu 39, aktual suhu absolut pada mesin tetas bisa jadi ketika turun dia sampai 38,5 atau ketika naik dia sampai 39,5. Artinya ada disparitas. Nah, kondisi disparitas atau ketelitian alat ini, sensor probe misalnya pada probe suhu pada kandang closed house, ini juga dipengaruhi oleh perubahan karakteristik fisik klimat pada siang dan malam hari. Pada malam hari itu cenderung lebih ekstrim perubahannya, ekstrim yang lebih dingin, sehingga kita mengeset pada standar keamanan 1 derajat di atasnya. Saya rasa itu bisa memberikan penjelasan. Kalau nanti mungkin kurang jelas, kita bisa sampaikan pada kegiatan diskusi yang akan saya buka setelah Anda melihat slide-slide ini terselesaikan dengan baik. Nanti kita bisa buka sesi diskusi. Nah, itu yang pertama kaitannya dengan target suhu. Kemudian minimum ventilasi 0,15 menit, 0,09 pada malam hari. Nah, kita harus memperhatikan mengapa pada malam hari menjadi minimum ventilasinya lebih sedikit. Ingat bahwa meskipun closed house, dia tidak bisa dengan sendirinya semua bisa terkontrol dengan maksimal. Artinya ada titik kondisi ekonomis yang bisa ingin kita capai. Pada malam hari kenapa lebih pendek ventilasi minimumnya? Kenapa? Karena sebetulnya pada malam hari kita ketika beroperasi intermittent fan-nya, artinya berarti ada peluang udara dari luar yang lebih dingin masuk. Tentunya kita harus bisa memahami pada saat siang hari, suhu kawasan Tembalang atau Semarang secara umum itu mungkin hampir equal atau tidak banyak disparitasnya dengan suhu target. Sehingga kalau yang masuk suhunya sudah panas, kebutuhan fase brooding adalah panas, maka adjustment-nya tidak akan terlalu susah di dalam. Sehingga operasional brooder tidak terlalu panjang. Central broodernya atau central heater-nya. Namun, ketika malam hari, input suhu ini, disparitas suhu di Semarang bisa mencapai hampir 8-9 derajat kadang-kadang. Artinya, kalau pada siang hari 32 misalnya suhu di luar, berarti pada malam hari
bisa mencapai suhu 26, berarti memasukkan udara yang lebih dingin. Ketika kita memasukkan udara dengan suhu yang lebih dingin, maka operasional heater akan menjadi lebih berat. Nah, oleh karena itu kita memberikan batasan. Namun demikian, kita bisa mengatur bahwa yang penting standar minimum ventilasi terpenuhi. Karena tadi minimum ventilasi dioperasionalkan atau dipenuhi dalam rangka memenuhi antara lain komponen-komponen kebutuhan metabolit seperti pemenuhan oksigen yang bisa datang dari fresh air yang kita tarik dari luar. Nah, kemudian teknisnya bagaimana? Teknisnya dilakukan dengan cara mengoperasionalkan intermittent fan. Intermittent fan pada kandang kapasitas 11.000 ini, berukuran 720 meter persegi, biasanya hanya terdiri dari satu fan saja. Biasanya kalau ada 5 fan, setting standar intermittent untuk menyeimbangkan aliran udara agar tidak pincang pada satu sisi kiri kanan, berarti yang diset adalah fan yang di tengah. Jadi kalau ada 1, 2, 3, artinya 4, 5 fan ya. Jadi fan misalnya dari sini 5, 4, 3, 2, 1, maka ini fan 3 ini yang diset sebagai intermittent pada tengah, sehingga aliran udara itu tidak akan pincang. Kalau pada satu sisi saja mungkin akan berbelok, sehingga ada blind spot dari kawasan tertentu yang tidak menerima udara segar. Nah, secara prinsip teknis on-off-nya diatur, itu juga dalam satuan menit. Pada siang hari 2 menit menyala, 8 menit mati. Demikian kemudian untuk malam hari durasinya berbeda. Namun kalau kita lihat pada malam hari 19 on 19 off itu juga masih memenuhi kaidah minimum ventilasi, karena kita set seperti ini mudahnya adalah kaitannya dengan ketelitian alat yang kita gunakan. Pada kandang ini kita menggunakan sistem alat Rotem. Nah, untuk pengaturan intermittennya dan memberikan kemudahan kalkulatif untuk anak kandang, sehingga kita set angka-angka yang pasti 1, 8 dan sebagainya, sehingga anak kandang tidak perlu mengkalkulasi lagi dan beresiko biasanya kesalahan. Artinya permasalahan kaitan dengan sumber daya kita perlu pikirkan untuk mempermudah aspek panduan sehingga mereka melaksanakan dengan mudah. Nah, itu adalah teknis untuk memenuhi standar minimum ventilasi. Kemudian, jadi artinya komponen intermittent terjelaskan dengan baik. Selanjutnya, direct. Direct adalah kipas yang akan selalu tetap menyala, direct fan. Jadi, lawan dari intermittent yang nyala mati adalah direct fan. Kalau kita lihat umur 1-12 itu tidak ada direct fan yang menyala. Sehingga kita bisa mengatur suhu lebih mudah, artinya kemudian suplai oksigen dan lain sebagainya juga tercukupi. Ingat bahwa pada saat ayam kecil, kebutuhan metabolitnya memang lebih kecil karena massa tubuh yang lebih kecil. Itu salah satu saja penjelasan yang paling mudah. Artinya pada saat nanti semakin besar, kebutuhan direct fan akan semakin bertambah. 1 direct fan pada umur 13 artinya berarti sudah ada 1 minimal yang diset direct. Sementara intermittent juga tetap beroperasi sehingga mulai umur 13 itu ada 2 fan dari 5 fan sudah menyala. 2 dari 5 sudah menyala. 1 diset intermittent menyesuaikan standar intermittent yang kita tampilkan. Kemudian 1 diset direct artinya selalu menyala. Nah, bisa jadi untuk memudahkan biasanya kalau ada 5 fan berarti untuk penyeimbang berarti kita bisa menyalakan kipas nomor 3, 4, 3 tadi intermittent atau 2, 3. Tergantung kita harus bisa mempelajari. Biasanya beberapa kebocoran-kebocoran pada sisi-sisi kandang itu akan berpengaruh kepada wind flow atau aliran udaranya. Maka kita lihat mana yang lebih maksimal kita nyalakan di kipas nomor 2 atau 4. Kita harus melihat kondisinya. Kalau pada kebutuhan kandang yang dioperasionalkan di undip, sisi kanan kandang lebih banyak bocor.
Oleh karena itu, direct angin pada sisi sebelah kanan itu lebih pelan. Nah, sehingga kita bisa mungkin memberikan komponen direct ini pada sisi 3-4, sehingga aliran udara itu tidak akan menjadi ekstrim lebih cepat ke arah kiri, sehingga ada blind spot pada zona-zona. Kalau kita set 4 pen yang semakin belakang yang mendekati outlet, meskipun belum terpenuhi semua pelebaran pennya, itu menjadi tetap relatif lebih seimbang. Itu. Nah, untuk sementara sampai pada saat direct-nya itu off, maka kita harus mengabaikan terlebih dahulu set kipas pada komponen kolom kipas. Itu kita abaikan dulu saja. Kita memperhatikan untuk standar setting minimal ventilasi, kemudian direct fan, dan target suhu. Itu yang menjadi komponen standar. Kemudian cooling pad. Cooling pad idealnya diset otomatis, demikian pula heater. Hal yang unik, karena mungkin keterbatasan fasilitas pada kandang yang kita miliki, heater juga diset otomatis, tetapi tidak terintegrasi dengan sistem rotem yang tadi saya sebutkan pada kontrol panel. Namun kita gunakan karena heater ini muncul belakangan, idenya tadinya menggunakan spot brooding dengan gasolek di fakultas kita, namun pada perkembangannya menggunakan central heater system yang dibantu oleh Cemerlang Gas Lestari atau Pokpan, maka dengan menggunakan central heater ini membutuhkan panel tambahan. Maka kita menggunakan panel Temptron tambahan yang sederhana hanya untuk operasional sebatas suhu saja. Maka heater ini akan otomatis. Jadi ada suhu target kita sesuaikan dengan suhu heater. Nah, heater nanti akan menyala ketika suhunya turun, ada probe tersendiri untuk heater. Kalau nanti mungkin saya rasa penjelasan visualisasinya lebih jelas ketika kita berdiskusi. Nah, cooling pad ini idealnya pada saat fase brooder mestinya tidak menyala. Cooling pad ini biasanya secara teknis bisa membantu menurunkan suhu sekitar 4 derajat di bawah suhu target. Artinya begini, kalau kita memiliki 5 fan, kalkulatif yang paling mudah adalah misalnya suhu di luar 32 ya. 5 fan ini kalau beroperasional penuh, dia akan mampu menurunkan suhu sekitar 5 derajat. Kasarnya begitu. Masih tergantung ya panjang kandang, tapi kurang lebih pada kandang yang kita miliki di fakultas kurang lebih bisa menurunkan sekitar 5 derajat. Artinya suhu maksimalnya adalah suhu maksimal penurunan yang bisa dicapai misalnya berarti di 27 derajat misalnya untuk pada suhu di luar, artinya makroklimat di 32 derajat, maka penurunan yang bisa diturunkan oleh kipas adalah pada titik 27 derajat. Nah, operasional cooling pad ketika dioperasionalkan dia akan bisa menurunkan lagi. Pada kandang kita teknisnya dia bisa menurunkan sampai 4 derajat. Itu pun masih tergantung pada siang dan malam. Pada malam hari pasti lebih ekstrim. Namun jangan lupa pada malam hari kelembaban lebih tinggi. Sehingga kurang lebih menjadi sama dampaknya dibanding pada siang hari. Nah, artinya berarti suhu maksimal penurunan yang bisa kita peroleh lagi berarti 27 minus 4. Berarti di 23 derajat. Namun, sekali lagi kita harus selalu aware dengan kondisi kelembaban. Tembalang tidak pernah meninggalkan angka 80% untuk kelembaban berdasarkan pemantauan selama 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, berarti nanti ada TET, temperatur efektif termoneutral, yang harus aturan tabel yang harus kita perhatikan lagi untuk mengetahui real feel yang dirasakan oleh broiler. Kita harus selalu mengkalkulasikan itu. Kapan kita bisa mengoperasionalkan cooling pad atau tidak, karena cooling pad berarti ada aliran air, berarti menambah kejenuhan air di dalam udara. Nah, itu kita perlu perhatikan. Nah, nanti teknisnya pada kegiatan growing atau grower finisher. Nah, artinya bahwa pada fase awal ini tidak butuh
banyak diperhatikan. Kemudian pada kolom standar, nah, itu ada komponen bobot minimal, feed intake, feed conversion ratio, dan feed intake lagi. Feed intake yang tidak disingkat itu adalah kumulatif feed intake. Nah, sedangkan feed intake yang disingkat FI itu adalah point of feed atau sering kita sebut sebagai standar target konsumsi pakan. Broiler yang dipelihara berbasis standar kemitraan harus memiliki standar konsumsi pakan pada umur tertentu, maka disebut sebagai point of feed target. Nah ini kan ada perubahan-perubahan harian. Kalau pada satu hari tertentu tidak terpenuhi target, dievaluasi pada hari berikutnya tidak terpenuhi lagi, maka ada manajemen yang harus kita sesuaikan. Itu yang menjadi komponen penting yang harus kita perhatikan. Tidak bisa menunggu lebih lama, karena hitungannya kadang manajemen adalah hitungan jam, hitungan hari maksimal 1-2 hari. Kita harus waspada dengan target perubahan bobot badan, ADG, standar feed intake, maupun konversi. Ketika itu tidak tercapai, 1 hari misalnya kita harus waspada. Ada sesuatu. Hari berikutnya, manajemen sudah harus diterapkan. Jadi tidak bisa menunda dalam durasi yang panjang. Oleh karena itu, fast response itu menjadi kepentingan utama dalam pemeliharaan broiler. Terutama pada umur-umur yang lebih tua saat pertambahan bobot badan itu menjadi luar biasa terakselerasi. Kita bisa melihat misalnya ada pergeseran perubahan ADG harusnya mencapai 100 tapi kok hanya dicapai 80% atau 80 gram, maka itu sudah menjadi masalah. Ada apa? Apakah manajemen anak kandangnya? Apakah memang ada masalah? Ayamnya tidak mau makan, misalnya karena suhu yang terlalu tinggi, atau karena pakannya kurang diberikan, atau mutu pakannya misalnya. Kalau berlangsung sampai 2 hari kita harus waspada, atau ada outbreak penyakit. Oleh karena itu beberapa komponen-komponen ini perlu menjadi perhatian. Nah, di dalam komponen standar ketika kegiatan praktek biasanya kita bisa melihat yang sering kalian praktekkan biasanya evaluasi adalah dilaksanakan mingguan. Sementara idealnya di kandang dengan operasional standar yang mengelola kepala kandang dan kemudian ada anak kandang kita cukup mandiri. Kalau bobot itu tidak tercapai dan itu hitungannya hari sudah harus ada evaluasi manajemen. Nah, maka standar yang kita buat untuk kegiatan praktek itu biasanya akan terasa lebih lunak dan itu menjadi lambat penanganannya. Sehingga seringkali pada kegiatan praktikum kita tidak bisa memperoleh tampilan pertumbuhan ayam yang maksimal, entah karena faktor skill keahlian, kondisi tereng lapangan, atau komponen lain. Nah, ada beberapa patokan yang mudah. Harian, kalau kita membawa catatan ini penting untuk ditempelkan di kandang. Atau kalau memang tidak tersedia, ada beberapa standar panduan yang mudah. Pada umur 1 minggu sudah harus terpenuhi minimal 4 kali bobot awal, tergantung bobot DOC. Artinya kita harus melakukan pencatatan. Kalau misalnya DOC yang masuk hanya 40, mungkin hanya 160, 165. Tapi kalau yang masuk 45, maka 188 itu minimal. Artinya kalau itu tidak terpenuhi, berarti ada adjustment manajemen yang harus segera kita laksanakan. Entah itu faktor manajerial operasional close house-nya, anak kandangnya, mutu pakannya misalnya, atau ada atau tidaknya outbreak penyakit yang harus kita antisipasi. Demikian pula pada minggu-minggu berikutnya. Pada minggu kedua normalnya 2,48 kali dari bobot minggu pertama atau 10,4 dari bobot kali lipat dari bobot awal. Nah, itu menjadi komponen-komponen target. Demikian pula standar feed intake. Feed intake kumulatif pada kolom sebelum kolom terakhir itu. Nah, komponen ini bukan hanya untuk sekedar mengevaluasi pakan atau komponen pertumbuhan broiler, tapi bisa juga kita gunakan evaluasi ekonomi dari kepentingan operasional itu. Kita lihat atau adanya penyimpangan misalnya. Standar feed intake misalnya. Misalnya pada umur 2 minggu gram intake total kumulatif 500, artinya misalnya kasarnya setengah kilo. Kalau 11.000, maka sudah menghabiskan
kira-kira berarti di angka 5.500 kilogram pakan. 5.500 dibagi 50, 110 sak pakan misalnya. Ketika 110 sak pakan itu menjadi target dan kondisi aktual di kandang misalnya, kondisi aktual di kandang ternyata habisnya sampai 120, berarti ada penyimpangan 10 sak. Kalau penyimpangan 10 sak itu equal dengan angka 5-6 juta, maka menjadi pertanyaan, ini ada masalah apa? Kenapa FCR-nya menjadi terlalu tinggi? Atau pakan ini lari kemana? Ketika pakan ini lari kemana, berarti pertanyaannya bagaimana dengan kejujuran operasional kandang. Nah, komponen poin-poin ini ada biasanya yang dilihat oleh seorang TS atau supervisor, technical supervisornya. Kemudian pada kolom terakhir itu adalah manajemen sekam. Kita lihat pada hari pertama kedua, koran atau terpal itu biasanya menjadi komponen tambahan pola pemberian pakan. Jadi di atas sekam kita atur koran atau terpal yang kita taburi pakan, sehingga pakan tidak terbuang ke sekam dan ayam mudah mengenalinya. Artinya memperbanyak kesempatan makan untuk ayam. Kemudian pada hari ketiga sudah tidak ada lagi penggunaan koran atau terpal. Namun sudah mulai ada pembalikan sekam. Kemudian pada hari ke-11 sudah mulai ada penaburan tambahan. Karena mungkin tingkat kejenuhan airnya, jadi kelembabannya sudah menjadi lebih tinggi sehingga perlu diturunkan lagi agar sekam tidak menggumpal. Kita perlu taburi, tambah sekam lagi. Saya rasa itu standar teknis manajemen yang rutin dilaksanakan di dalam kandang. Mungkin ada beberapa aspek medikasi yang tidak sempat tercover pada kajian pada tatap muka hari ini. Akan kita jelaskan pada tatap muka berikutnya, pada perkembangan grower finisher. Mungkin nanti kita sedikit flashback beberapa teknis dan aplikasi vaksinasi yang dilakukan kaitannya untuk meningkatkan ketahanan dan daya tahan tubuh ayam broiler selama masa pemeliharaan. Selanjutnya kita bisa membuka diskusi sekitar mungkin 10-15 menit atau kalau memang diperlukan bisa kita perpanjang kaitannya dengan operasional manajemen brooding. Atau kaitannya dengan persiapan kandang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.